Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Info, ada kebakaran di depan warteg OBP. Kobaran api melalap bangunan rumah makan buka 24 jam di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kobaran api juga menghanguskan lantai 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan rumah makan. Sebanyak 42 personel petugas Surin Gul Karmat, Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan. Api bisa dipadamkan dalam 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil damkar. Diduga penyebab kebakaran ini akibat hubungan arus pendek listrik. Ruang tengah lalu ke ruang belakang. Nah di sana di ruang belakang ada 2 lantai, tapi lantai menggunakan kayu, daknya pakai papan, jadi sudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, diduga edarkan obat keras ilegal. Seorang pria ditangkap polisi di kawasan Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jember, seorang remaja ditangkap warga karena membeli barang menggunakan uang palsu. Detik-detik tim Reskrim Polsek Kelapa Nunggal meringkus seorang pria saat hendak melakukan transaksi obat keras jenis tramadol dengan sistem cash or delivery (COD) di kawasan Nambu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam video amatir. Saat akan ditangkap, terduga pelaku sempat melakukan perlawanan kepada petugas. Namun petugas berhasil melumpuhkannya dan menyita sejumlah barang bukti yang dibawa, seperti 1.730 butir tramadol, 150 butir trihex, serta uang tunai hasil penjualan obat keras. Polisi langsung melakukan pengembangan ke sebuah kontrakan di kawasan Gunung Putri yang diduga menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi penyimpanan barang terlarang milik pelaku. Terduga pelaku sedang duduk di atas motor. Kami perkirakan dia sedang menunggu pembeli. Lalu dari situ kami lakukan penyergapan. Kini pelaku menjalani proses hukum lebih lanjut termasuk pendalaman terkait asal barang, jaringan peredaran, serta kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang remaja diduga mengedarkan uang palsu dan mainan dengan modus membeli barang di warung kelontong Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Jember. Aksi terungkap setelah pemilik warung mengetahui adanya transaksi dengan uang palsu yang dilakukan anak kecil. Remaja ini diduga yang menyuruh untuk membeli barang di warung. Polisi sektor Ajung yang menerima laporan warga mendatangi lokasi kejadian dan membawa terduga pelaku. Menurut warga setempat, kejadian ini sering kali terjadi di wilayah ini. Milik warung kelontong diimbau untuk berhati-hati saat menerima uang yang bentuknya mencurigakan. Katanya sih iya, nyuruh anak kecil dengan uang nominal berapa kemarin? Beli rokok 25.000, yang 20 mainan yang 5.000. Oh, asli gitu ya. Kasus ini tangani jajaran Polsek Ajung, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok setelah pesta miras, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur dianiaya temannya dengan senjata tajam. Korban luka parah di kepala dan tangannya. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik terjadinya keributan dan penganiayaan yang dilakukan sekelompok pemuda di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Insiden ini dipicu salah paham antara pelaku dan korban usai pesta minuman keras. Di bawah pengaruh alkohol terjadi gesekan dan cekcok mulut yang berujung pada aksi kekerasan menggunakan sebilah parang. Akibat kejadian itu, korban alami luka parah akibat sabetan senjata tajam di kepala, leher, dan tangan.
Korban mendapat penanganan medis di rumah sakit. Korban tak mengira pelaku tega menganiaya dengan senjata tajam padahal mereka berteman. Polisi berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku dijerat pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena ingin membeli minuman keras, dua pria nekat mencuri di Semarang, Jawa Tengah. Sementara seorang pelaku curanmor di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga saat dibawa ke puskesmas. Eksekutor pelaku pencurian dengan kekerasan diringkus polisi dalam penyergapan di salah satu kantor ponsel di kawasan Kali Anggrek, Kabupaten Magelang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat akan mengganti nomor telepon. Sebelumnya polisi telah menangkap satu pelaku lain di lokasi berbeda. Pelaku merampas dompet milik korban AC yang berisi uang tunai Rp100.000. Nah, ingin membeli minuman keras, kedua pelaku tega melukai korbannya saat beraksi. Pelaku menganiaya korban Y dengan pisau lipat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah pisau lipat, motor, dan uang Rp50.000 uang sisa hasil kejahatan. Sebelumnya korban AC menjemput Y untuk pergi bersama ke gereja. Saat di depan rumah Y, kedua pelaku merampas dompet dan ponsel AC. Spontan Y membantu untuk mempertahankan barang temannya. Namun satu pelaku menganiaya korban Y dengan senjata tajam hingga melukai wajahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Seorang pria ditarik paksa dan dihakimi warga saat dibawa ke puskesmas di Sampang, Jawa Timur. Sebelumnya warga mengira pria ini korban kecelakaan, namun ternyata pencuri sepeda motor yang terjatuh saat berusaha kabur. Identitasnya diketahui warga yang memergoki dan mengejar pelaku usai melakukan aksinya. Aksi pencurian itu sempat terekam kamera pengawas. Namun naas salah satu pelaku mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jengik, sementara rekannya yang membawa sepeda motor curian kabur. Tak hanya menghakimi pelaku, warga yang emosi juga membakar sepeda motor pelaku. Pelaku tersebut dibawa ke Puskesmas Jengik. Lah, di dalam Puskesmas Jengik itulah karena masa dari Tambulangan datang, maka pelaku sempat dimasak. Namun dengan kesigapan. Saat ini pelaku telah diamankan polisi, sementara rekannya masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Pasuruan, Jawa Timur menemukan sesosok bayi perempuan dalam kondisi hidup. Sementara penemuan bayi laki-laki menghebohkan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Sesosok bayi tergeletak di teras rumah warga di Kelurahan Kidul Dalam, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bayi itu ditemukan pemilik rumah beserta anak dan istrinya yang terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan. Mereka pun kaget karena ada bayi mungil tanpa sehelai pakaian pun di atas keset. Sementara tali ari-ari masih menempel dijadikan bantal. Pemilik rumah segera melapor ke pengurus RT dan RW setepat sebelum petugas kepolisian datang untuk memberikan pertolongan pertama. Bayi berjenis kelamin perempuan kemudian dievakuasi ke Puskesmas Bangil. Buka pintu, terus akhirnya ada anak bayi di bawah keset itu. Di pintu belakang? Ya, di pintu samping lah itu, samping rumah itu. Terus nggak berani megang itu sama anak saya. Akhirnya bangunin saya, terus saya suruh gendong istri saya kasih selimut. Udah gitu saya laporan ke Pak RT, Pak RW. Petugas kepolisian dari Polres Pasuruan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kini polisi tengah memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pas ke situ di rumah-rumah non ras ya. Baru silalunan baru. Warga desa Bonto Maranu, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki. Warga pun langsung membawa bayi ke puskesmas setempat guna penanganan medis. Kurang dari 24 jam, kepolisian Resor Maros bersama Polsek Moncong Loe mengungkap identitas ibu kandung bayi.
Pelaku diketahui berinisial SH berusia 45 tahun dan merupakan warga sekitar. Pengungkapan kasus berawal dari temuan jejak kaki di sekitar lokasi penemuan bayi yang mengarah ke salah satu rumah warga. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan seorang wanita dalam kondisi pucat dan kesakitan. Penemuan bayi tersebut, ya ditemukanlah salah seorang perempuan yang pucat dan akhirnya ya sudah diamankan. Sekarang ibu dari bayi sudah diamankan di Polres Maros. Dilakukan pengembangan secara SOP. Kasus penemuan bayi diserahkan ke unit PPA Polres Maros, sementara ibu bayi telah diperiksa intensif. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, ular piton sepanjang 6 meter menyerang seorang petani di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sempat menyerang korban saat membersihkan rumput di kebun miliknya. Sini Pak. Ya, enggak sini. Mau apa? Kamera ponsel warga merekam saat seekor ular piton raksasa ditangkap di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sepanjang 6 meter ini ditangkap setelah sempat menyerang seorang petani yang tengah membersihkan rumput di kebun miliknya. Beruntung korban yang sempat diterkam di bagian kaki langsung kabur dan meminta tolong warga sekitar. Saat hendak ditangkap, ular sempat lari ke bantaran sungai. Karena dianggap berbahaya, warga pun membunuh ular piton tersebut. Mungkin lebih besar dari paha orang dewasa. Ya, kalau panjangnya berapa Pak? Panjang kurang lebih 6 meter. 6 meter ya. Ya. Tadi memang sering ditemukan ular. Iya, tapi kebetulan ini baru yang paling besar ini. Selanjutnya warga mengubur ular di seberang sungai agar tidak menimbulkan bau menyengat. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama News melaporkan.